Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada rapat kali ini kita akan mensosialisasikan desain rancangan program kerja hubungan masyarakat sekolah yang akan kita gunakan untuk kegiatan mendatang. Nah, dalam rancangan program kerja humas ini ada 4 poin. Yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua ini kerjasama dengan BK dalam menangani masalah kemampuan dan minat peserta didik. Kemudian kerjasama dengan warga sekolah. Kemudian yang terakhir kerjasama dengan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga negeri dan swasta. Adapun untuk koordinasi dengan kepala sekolah ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah humas harus mengkomunikasikan setiap acara, baik itu yang diadakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Setiap acara apapun yang akan humas lakukan, itu humas harus wajib hukumnya ya, mengkoordinasikan ke kepala sekolah. Contohnya seperti acara tahunan atau acara-acara lain yang belum pernah dilaksanakan. Kemudian mengkomunikasikan penjadwalan rapat dinas bulanan dan rapat komite. Humas juga membuat jadwal bulanan untuk rapat dinas dan juga komite sekolah. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan kemajuan sekolah dalam akademik dan juga non-akademik dengan menggunakan website sekolah, menggunakan media sosial, SNPTN, lomba, olimpik, dan lain-lain. Kemudian mengagendakan silaturahmi. Humas ini mengagendakan atau merencanakan acara silaturahmi pada keluarga besar guru dan juga karyawan saat hajatan maupun duka. Kemudian baksos atau bakti sosial yang humas lakukan di wilayah kecamatan sekitar sekolah, dalam artian masjid besar, pasar dan juga taman yang dalam hal ini berkaitan atau berdekatan dengan sekolah. Dan yang terakhir, mempromosikan sekolah menggunakan pamflet melalui website dan juga media sosial. Semua poin ini humas sebelumnya harus koordinasi dengan kepala sekolah. Itu adalah poin pertama. Dan poin selanjutnya, untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota humas yang lain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kepada poin kedua ini mengenai kerjasama humas dengan BK dalam menangani masalah kemampuan dan minat peserta didik. Jadi ada 2 poin yang akan kami laksanakan, yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan guru BK tentang murid yang memiliki potensi akademik maupun non-akademik. Jadi di sini tugas kami selaku humas yaitu selain kita mencari informasi mengenai lomba-lomba atau kegiatan acara di luar, kami juga berkoordinasi dengan guru BK untuk mencari potensi-potensi di bidang akademik dan non-akademik untuk nantinya dikirim untuk mengikuti lomba-lomba atau acara di luar tersebut. Kenapa harus kepada guru BK? Karena guru BK lah yang lebih dekat terhadap peserta didik atau bisa dikatakan yang paling mengerti potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Lalu yang poin kedua yaitu berkoordinasi dengan guru BK tentang murid yang mengalami masalah di sekolah. Jadi kami selaku humas memiliki tindakan ketika
ada murid yang bermasalah, semisal berantem atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan di dalam sekolah, maka nanti akan ada teguran, yaitu bisa melalui SB, surat peringatan. Nah, ini bekerja sama dengan BK dan Humas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Jadi itu 2 poin yang bisa kami sampaikan mengenai kerjasama Humas bersama bidang BK. Lalu selanjutnya akan disosialisasikan kepada anggota Humas yang lain. Baik, di sini saya sebagai anggota Humas akan mensosialisasikan kerjasama hubungan masyarakat dengan warga sekolah, entah itu pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, OSIS, dan komite sekolah. Di sini ada 3 poin mengenai kerjasama dengan warga sekolah. Yang pertama, menyampaikan informasi-informasi dari sekolah terkait kegiatan akademik dan non-akademik. Contohnya seperti ada informasi lomba terkait ekstrakurikuler. Contohnya seperti lomba futsal, itu harus diinformasikan dulu pada warga sekolah. Poin yang kedua, membentuk komite sekolah dalam jangka waktu pendek dan mengkomunikasikan atau mengagendakan rapat semester seperti penerimaan rapor. Nah, jadi di sini pengurus komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah. Ketua komite sekolah diutamakan berasal dari unsur orang tua atau wali santri yang aktif. Dan sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis. Poin yang ketiga, menghimbau semua warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Contohnya seperti mengadakan rapat lanjutan tentang adanya kegiatan go green di sekolah atau misalnya. Mungkin cukup 3 poin itu antara kerjasama Humas dengan warga sekolah. Saya sosialisasikan lagi kepada anggota Humas yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan isi dari program terakhir, yaitu tentang kerjasama dengan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga negeri dan swasta. Yaitu poinnya yang pertama, menerima dan mengarsipkan surat yang masuk ke sekolah. Jadi Humas itu berperan juga dalam menerima dan mengarsipkan surat yang masuk kepada sekolah. Yang kedua, menyusun dan mengarsipkan surat yang keluar. Ini juga Humas berperan dalam menyusun dan menghasilkan surat yang keluar dari sekolah. Poin yang ketiga yaitu menerima tamu yang datang ke sekolah. Jadi tamu yang datang ke sekolah, Humas ini juga ikut serta untuk menyambut dan menerima tamu yang datang dari sekolah. Yang selanjutnya yaitu mencatat dan menginformasikan agenda kegiatan yang berhubungan dengan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga negeri dan swasta. Di sini Humas juga merancang, mencatat dan menginformasi agenda-agenda apa kedepannya yang berhubungan dengan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di sekitar. Yang selanjutnya yaitu menjalin silaturahmi dengan alumni. Jadi selain Humas itu juga berperan di dalam sekolah, tetapi Humas ini juga tetap menjalin silaturahmi dengan alumni-alumni. Yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan PTN atau PTS, yaitu dalam kurung seperti magang karya, magang madya dan magang dasar. Di sini bertujuan untuk siswa agar lebih berkompeten dalam keahliannya. Jadi Humas ini juga berperan menjalin kerjasama agar kedepannya sekolah ini dan siswa ini juga berkompeten yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan Puskesmas atau PMI Palang Merah Indonesia untuk kartu sehat dan donor darah.
Untuk sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada ketua program. Baik, demikian tadi desain rancangan program kerja hubungan masyarakat sekolah yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk para observer bagi yang ingin mungkin ada yang ingin disampaikan oleh observer, baik itu masukan, saya persilahkan. Baik, di sini saya sebagai observer lisan, di sini saya akan memberi tanggapan ataupun masukan kepada Humas tentang desain rancangan yang sudah disampaikan. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang desainnya. Kalau desainnya sudah bagus dan mungkin nanti ada tambahan lah ya ke depannya. Dan semoga prokernya bisa berjalan dengan lancar dan amanah dan lebih baik ke depannya. Sekian dari Observer Lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada observer yang sudah menyampaikan tanggapannya. Mungkin demikian program kerja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, pada rapat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.